aspirasi dan acara yang kelima penutup. Marilah acara ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah. 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 3 pada Kamis 5 Oktober 2023 gelar reses di Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri. Daerah pemilihan 3 tersebut meliputi Kecamatan Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Bangunrejo, Kalirejo, dan Sendang Agung. Turut hadir Umar, fraksi Golkar, Zainul Aibidin, fraksi Gerindra, Ikadek Joko Supriyatin, dan Sutarmin, fraksi PDI Perjuangan. Muhammad Gofur, fraksi VKS, dan Pian dari fraksi Nasdem. Selain anggota Dewan, turut hadir Camat Bekri, Kepala Kampung Sinar Banten beserta jajarannya, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan para tamu undangan yang menghadiri kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2023. Reses tersebut menjaring aspirasi masyarakat. Banyak usulan masyarakat Sinar Banten seperti perbaikan jalan, jembatan, drainase, sumur bor, dan kenaikan upah honor RT juga Linmas. Namun, apa yang menjadi usulan disambut baik oleh para anggota Dewan yang hadir sesuai komisinya masing-masing. Kemudian dari beberapa usulan hanya 3 yang menjadi prioritas untuk anggaran APBD tahun 2024 mendatang, seperti perbaikan jalan, jembatan, serta siring atau drainase. Untuk usulan tentang upah RT dan Linmas masih menjadi atensi para anggota Dewan. Mereka harus merembuk dahulu dengan Bupati Lampung Tengah. Timbul, selaku Ketua RT Kampung Sinar Banten, dalam usulannya mengatakan ia menerima upah per bulan hanya Rp500.000. Hansip atau Linmas hanya menerima Rp200.000 per bulan. Yang menurutnya uang tersebut hanya yang terima tidak sesuai dan tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, Lili selaku Kasih Kampung Sinar Banten berharap apa yang menjadi usulannya bisa terrealisasi. Menurutnya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kampung Sinar Banten. Apalagi yang diusulkan jalan rigid dan jembatan untuk jalan akses dunia pendidikan. Kemudian Umar dalam menanggapi usulan masyarakat mengatakan ada beberapa usulan yang masuk di Kampung Sinar Banten. Dan menurut Umar usulan itu menjadi skala prioritas, termasuk sumur bor yang saat kondisi sedang musim kemarau. Dan usulan dari masyarakat tersebut akan diprioritaskan anggaran APBD murni tahun 2024 mendatang. Namun permintaan dan usulan dari masyarakat akan dikaji ulang, mengingat keterbatasan anggaran yang saat ini terbentur atau aturan PMK 212 dan berharap masyarakat untuk sabar. Kemudian usulan pemerintah kenaikan upah Ketua RT dan Linmas masih menjadi atensi para anggota Dewan. Kepada Bapak Kepala Kampung, sambutan selanjutnya, sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Bekri kepada Bapak Ridwan Syah, dipersilakan. Kita nantikan sapanya di hari ini. Izin Bapak-Bapak semua, saya pakai masker, bukan apa-apa lagi. Pak Kadek, Pak Haji, bangun tidur langsung turun di rumah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak-Bapak semua di Kecamatan Bekri akan terus menambah kami bersemangat membangun Kecamatan Bekri ke depannya lebih baik dan lebih maju lagi. Dan pada Pak Kepala Kampung Sinar Banten, terima kasih sudah mempersiapkan dan mengundang beserta reses jaring aspirasi pada hari ini khusus untuk Kampung Sinar Banten. Dan kepada semua yang hadir saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi kita bisa menitipkan doa, kita bisa menitipkan harapan, dan kita doakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan-kemudahan dalam membantu kita membangun Kecamatan Bekri ke depannya lebih baik lagi. Sekalipun bagi yang mandir bersajikan kurang ujung di ketika lupa mahal ngalipurapun. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supriyatin, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Camat. Sambutan selanjutnya, sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Lampung. Yang saya hormati
Pak Camat Bekri, dan yang saya hormati Kepala Kampung Sinar Banten, yang saya hormati rekan saya Haji Umar, dan teman-teman di Kampung Sinar Banten ini, para undangan. Sekali lagi sebelumnya saya mewakili teman-teman, karena teman-teman belum pada hadir, masih pada di jalan semua karena ada kesibukan di pagi hari tadi. Kayak Haji Umar informasinya lagi melayat, dan begitu juga teman-teman yang lain. Pak Camat, saya juga memaklumi karena detik-detik saat ini udah mulai banyak yang merapat masing-masing teman-teman dewan, apalagi menghadapi tahun-tahun politik ini, kesibukan sangat padat. Artinya saya beserta teman-teman tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada bapak-bapak yang ada di Kampung Sinar Banten ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Dapil 3 10 orang bisa hadir semua. Yang ke satu, artinya yang kedua di hari ini, reses pertama di tahun ini, tapi hari yang kedua setelah kemarin di Kecamatan Trimurjo, sekarang ada di Kecamatan Bekri, Kampung Sinar Banten, dan besok hari ketiga di Kecamatan Bumi Ratu Moban, di Kampung Bumi Rahayu. Tidak semua ibu bapak, kecamatan, kampung bisa kita datang, tapi dengan kesempatan hari ini saya beserta teman-teman bisa hadir di Kampung Sinar Banten ini. Di sebelah kanan saya beliau Haji Umar, beliau ketua fraksi dari Partai Gerindra, dari Golkar. Jadi jenengan bisa komunikasi sama beliau lewat yang ngareping ini sampai itu masyarakat kenal. Lagi asli wong Dapil Telu, Kecamatan Bangun. Kalau saya Kadek Joko, saya tinggal di Bandar Jaya. Ibu bapak, pokoknya aku sing ngador di luar Dapil 3 pasti gak sing kenal. Tapi saya walaupun saya tinggal di Bandar, sehari-hari saya ada di Bumi Ratu Moban, ibu bapak, karena saya mempunyai rumah aspirasi di sana, di kecamatan. Jenengan semua paham kan apa yang hari ini diundang untuk datang ke Balai Kampung, ibu bapak? Paham betul? Sudah paham. Jenengan nyepeng kertas betul? Pegang kertas enggak? Nah, kertas itu jenengan tulis satu poin yang harus sampai utamakan. Usulan jalan, jembatan, sumur bor, embung. Tanggal ke 28 kecamatan, satu poin. Nanti kita bikin kesepakatan di absen itu, di absen jenengan saya akan tanda tangan beserta teman-teman bahwa di situ kita akan prioritaskan yang pertama untuk usulan dari jenengan semua. Tidak semua usulan dari sekian orang ini ada orang berapa? Satu poin. Nanti kita bikin kesepakatan di absen itu, di absen jenengan saya akan tanda tangan beserta teman-teman
bahwa di situ kita akan prioritaskan yang pertama untuk usulan dari jenengan semua. Tidak semua usulan dari sekian orang ini ada orang berapa? Kurang lebih 100 ya. Nggak mungkin dari usulan orang 100 itu akan terrealisasi semua. Karena 311 kampung dan kelurahan tengah yang udah berulang kali tahun kemarin, berikutnya juga kita kena musibah COVID, bahkan tapi seluruh Indonesia dan kayak kemarin anggaran tahun 2023 pekerjaan jalan gedung kurang, tapi gedung ada, diprioritaskan di kesehatan sama pendidikan karena baru dan direnovasikan. Kita utamakan anak-anak kita, generasi kita biar ke depan lebih bagus. Tapi di tahun 2024 insya Allah perekonomian Lampung Tengah akan kembali normal seperti semula. Makanya itu saya minta kepada jenengan usulkan yang ada di kertas itu. Mau dusun mana, mau RT mana, silakan, tidak jadi masalah. Tapi harus prioritas dan direnovasikan. Kita utamakan anak-anak kita, generasi kita biar ke depan lebih bagus. Tapi di tahun 2024 insya Allah perekonomian Lampung Tengah akan kembali normal seperti semula. Makanya itu saya minta kepada jenengan usulkan yang ada di kertas itu. Mau dusun mana, mau RT mana, silakan, tidak jadi masalah. Tapi harus prioritas. Kami mengusulkan, teman-teman juga menyampaikan, usulkan salah satu yang prioritas. Artinya di sana kemarin di jalan depan kelurahan, karena udah parah bergelombang, artinya sepakat di situ. Nah di sini juga saya minta demikian, atau jembatan mana yang menghubungkan antara kampung ke atau kecamatan lain, gitu. Ya Ibu Bapak ya. Karena nanti ada session tanya jawab, nanti juga beliau Haji Umar juga akan menyampaikan tentang reses ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian juga yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan yang beragama lain. Puji syukur, alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka acara pada pagi hari ini, yaitu acara reses DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Salawat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan ya. Sampai mana tadi yang lupa saya? Oh anggarannya. Jadi maksud saya gini, nanti ketika Bapak-Bapak Kampung Sinar Banten yang saya hormati rekan saya Ade Joko dari fraksi PDIP, yang saya hormati Bapak-Bapak aparatur kampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya rekan-rekan media juga yang saya hormati bisa hadir mendampingi kami. Terima kasih. Sedikit gambaran ya Pak, langsung saja. Ini kan sudah masuk ke sesi mungkin tanya jawab ataupun
aspirasi yang mau disampaikan. Saya sedikit saja memberikan gambaran, jadi nanti ketika Bapak mengusulkan sesuatu ini real. Mohon izin ya Pak. Jadi saya mulai dengan cerita begini dulu Pak. Pada tahun 2022 itu di bulan Desember, kami DPRD Lampung Tengah itu sudah mensepakati untuk mengesahkan APBD murni 2023 di tahun ini. Itu kita pengesahannya di 2022 Desember. Termasuk di situ kami ini menganggarkan untuk perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Tengah itu senilai 180 miliar totalnya. Ini salah satu poin. Akan tetapi kemudian pada Januari 2023 ini muncul peraturan Menteri Keuangan nomor 212 yang pada akhirnya APBD kami harus ada pergeseran. Salah satunya yaitu pemenuhan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Akibatnya anggaran yang sudah kami sahkan bersama dengan Bapak Bupati Musa Ahmad ini harus tergerus untuk memenuhi peraturan Menteri Keuangan tersebut, yaitu memfokuskan kepada Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Nah, inilah akibatnya yang kita rasakan sekarang ini. Kenapa seolah-olah pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Tengah ini tidak nampak? Karena dari 180 miliar itu, 186 miliar ini hanya tersisa kurang lebih 80 miliar. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, tahun depan ini Pak, ini aromanya masih berlaku untuk PNK 212 ini gitu. Jadi kami di Badan Anggaran, selamat datang Pak Sutarmin dan Pak Zainul. Assalamualaikum. Salah satu tanggung jawab kami semuanya untuk memperjuangkan aspirasi dari bapak-bapak. Tapi nanti saya mohon ada reng-rengannya begini, ada skala prioritas. Seandainya ini PNK 212 sudah tidak berjalan, berarti real ketika Bapak meminta untuk perbaikan jalan. Tapi ketika nanti ternyata PNK 212 ini masih berlaku di 2024, berarti ada skala prioritas kedua ketika PNK ini masih berlaku. Gitu ya Pak. Tapi tentunya itu menjadi salah satu tanggung jawab kami semua di sini. Nah, nanti ketika Bapak mengusulkan jalan ini ketika PNK 212 berarti kita bisa ready ya Pak. Bisa kita harus logo dengan pembangunan di sektor lainnya yang lebih mungkin masih bisa bermanfaat walaupun bentuknya tidak jalan secara fisik. Mungkin itu saja gambaran dari saya. Silakan nanti kita langsung buka ya Pak. Silakan saya minta 3 pertanyaan di awal ya Pak. Silakan nanti siapa yang mau mengusulkan kami akan catat. Monggo Pak. Saya akan menanyakan ataupun mengusulkan dan nanti pun kalau yang disepakati oleh tamu undangan, kebetulan juga ada Kadus, Staf, RT, Linmas dan tokoh masyarakat, mudah-mudahan dapat diterima. Ya, nama saya Lili Norianto. Yang pertama yang kami usulkan ataupun kami tanyakan, kebetulan yang pertama itu ada di depan balai kampung ini Pak, jalan provinsi, drainasenya yang pertama. Menyampaikan aspirasi mewakili dari masyarakat dusun 5 dan 3 Pak. Nah, di situ ada jalan kabupaten Pak ya. Ya, di antara yang disampaikan Pak Lili tadi jembatan Pak. Nah,
Kami seluruh masyarakat Pak meminta untuk jalan itu Pak untuk dicor Pak ya, karena jalan tersebut akses Pak dari PAUD, TK, SD sampai SMP Pak untuk jalan anak sekolah, dan jalannya sangat memprihatinkan Pak. Mungkin untuk Bapak Umar sesekali bisa lewat situ Pak, nanti bisa tahu bagaimana kondisi jalan tersebut Pak. Nah di situ bisa tembus ke Gotong Royong dan bahkan bisa ke Gunung Sugi Pak. Itu sangat-sangat kami harapkan Pak, karena itu semua anak bapak-bapak yang hadir ini semua sekolah di situ Pak. Jadi kalau kemarau seperti ini, debu bergelombang, selanjutnya kalau musim hujan Pak, banjir bisa jadi di situ, terus licin sudah pasti Pak. Jadi kesempatan pada hari ini saya rasa kesempatan yang sangat tepat untuk menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, bisa membantu kami Pak untuk merealisasikan keinginan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Selamat Mas datang, ini Mas Gopur ya dari fraksi PKS. Jalan kami itu sekarang sangat rusak Pak, karena dusun kami itu langganan banjir Pak, langganan banjir. Sedangkan untuk badan jalannya itu sudah nggak ada. Kalau kita banjir Pak, itu kayak sawah Pak, kayak sawah itu. Jadi kami mohon Pak, untuk jalan kami usulkan Pak, supaya untuk dapat dibangun Pak, kan gitu. Jalan dusun satu Pak, dusun satu. Nah, itu kan gini loh Pak. Untuk dusun kami ini gini Pak, itu termasuk tanah P3 Pak, tanah P3 itu. Jadi kan kami bisanya kan untuk pembangunan kami terkendala bahasanya karena status tanah Pak. Kami bisanya cuma kayak gini, bisanya cuma minta Pak, sama bapak-bapak lah yang di atas gitu. Kalau kita dana desa kita susah Pak. Kami mohon sekali bantuan dari bapak-bapak semuanya hadir di sini untuk memperhatikan khususnya dusun kami, dusun satu Pak. Itu Pak. Terima kasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu paket juga. Oh gitu. Jembatannya ada jalan ini juga. Oh berarti satu titik ya. Berarti intinya sama. Begitu juga yang ketiga dari Mas Darwito juga. Ini jalan di dusun satu terkait masalah tanah juga, karena tanah di perhubungan kan ini ya. PJKA artinya kan tanah perhubungan. Kalau tanah perhubungan itu kita juga belum tahu sampai di mana, karena kalau perhubungan itu mungkin beliau yang di perhubungan itu udah mempunyai akses sampai mana titiknya dan lebar panjangnya sampai mana. Mungkin kita juga sekelasnya kabupaten cuma bisa membantu mengakseskan bisa enggaknya di jalan itu untuk permanen itu ya Mas Darwoto ya, karena juga ini kan kalau saya lihat juga intinya juga di sini juga karena jalannya udah habis karena terkena banjir juga. Intinya satu, semuanya pertanyaan cuma larinya di permasalahan banjir. Berarti sekian dengan semua ini nggak ada pemikiran untuk arah ke banjir, berarti normalisasi sungai harus dinormalisasikan. Intinya mudah-mudahan akan mengurangi untuk banjir, Ibu Bapak. Mungkin dari saya itu, mungkin dari teman-teman yang lain bisa nanggapi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Kepala Kampung beserta jajarannya, yang saya hormati
rekan-rekan anggota DPR, khususnya Dapil 3, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak Limas yang saya banggakan. Saya hanya memperjelaskan aja apa yang disampaikan Pak Habibie, Pak Prayono, dan Pak Wito. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa ini adalah tahap pertama. Artinya biar Bapak yang hadir semua sini jelas, proses tahap pertama itu artinya untuk anggaran murni 2024. Bukan sekarang ngomong 2012 digarap, bukan. Ini biar jelas dulu, biar clear. Jadi reses tahap pertama untuk anggaran murni 2024. Jelas ya Pak ya? Nanti sudah turun reses, nyatanya 2012 nggak turun. Nah ini salah paham. Maka saya jelasin. Dan kenapa juga kami turun di Kampung Sinar Banten? Karena ada permintaan pendamping kami juga dari Pak Edi, termasuk kampung dia. Selama ini belum pernah perhatiin mengapa kami turun, nanti apa yang jadi prioritas usulan dari Kampung Sinar Banten. Kami 10 anggota dewan mesti tanda tangan biar betul-betul bisa terlaksana. Karena apa? Perlu diketahui juga, kita ini 28 kecamatan, 311 kampung, jelas berebut yang namanya bangunan itu. Makanya sampai detik ini udah berapa kali jadi ganti bupati ya nggak clear jalan. Seharusnya kita mekar dari 3 kabupaten seharusnya, tapi belum terlaksana. Kalau data udah masuk, kalau dia pecah 3 kabupaten, saya yakin cepat maju. Contoh kayak Metro Breslau, kabupatennya kecil, kita ini terluas di Lampung Tengah kabupaten. Jadi masalah drainase Masih ada lagi Pak? Cukup? Ini apa? Izin Pak. Oh ya silakan Pak. Saya persilakan Pak untuk melakukan permintaan kita minta Bapak Kiai. Bahwasanya memang di dusun kami memerlukan sumur Pak. Karena itu langganan banjir. Dan keduanya itu ada 10 sumur Pak yang sudah disurvei sama tim kesehatan Pak. Beberapa usulan yang masuk ya untuk Kampung Sinar Banten ini, tapi memang untuk jembatan ini beberapa kali warga masyarakat ini memang meminta. Artinya di sini jembatan ini memang skala prioritas menurut saya ya. Selain itu memang ada beberapa usulan seperti ya sumur dan segala macamnya, karena ada 2 faktor. Satu, karena kondisi kemarau memang kekurangan, dan satunya memang kondisinya tidak layak untuk diminum. Tapi dari sekian usulan nanti berapa yang skala prioritas kira-kira Pak Haji yang akan dibawa ke paripurna? Mungkin ada 3 atau 4 ya aspirasi yang mungkin bisa diturunkan untuk Sinar Banten, karena bentuknya ini kan tidak terlalu, bukan pekerjaan yang tidak terlalu, ya bukan pekerjaan yang berat ya. Artinya mungkin ini dilaksanakan untuk murni 2024 itu sangat mungkin. Pak, artinya usulan terkait infrastruktur ini masih sangat banyak ya Pak ya? Masih sangat banyak, tapi kan di sini kita juga harus realistis bersikapnya ya, karena PMK ini masih berlaku atau tidaknya kan gitu. Kalau ini di luar itu memang ternyata infrastruktur masih sangat membutuhkan masyarakat. Satu lagi Pak Haji, tadi menarik ada RT yang minta dinaikkan upahnya, seperti apa itu honor mendekat? Ya. Tentunya ini bukan perjuangan yang gampang, tapi ini menjadi salah satu atensi. Ya nggak apa-apa, kami sepakat. Nanti akan kami bahas di Komisi 1 tentunya yang membidangi itu.